Bab 188 Satu ikat, 1 juta. Di luar Ellen tersenyum, tapi di dalam hati dia tertawa sinis. Valentino hanya mengenal 2 orang mafia, untuk apa dia bersikap syok? Tanpa bantuan Mario, Ellen merasa dia sendiri sudah bisa membereskan Valentino. Pada saat ini, terdengar suara jernih seseorang. Apa yang sedang kalian bicarakan? Heboh sekali. Semuanya langsung menoleh ke pintu. Kemudian, satu ruangan langsung gempar. Wah, Kak Cindy! Kak Cindy juga sudah datang. Kak Cindy menjadi semakin cantik saja. Ayo masuk, Kak Cindy. Wah, jam tangan Kak Cindy berbeda lagi. Itu jam tangan Cartier, kan? Aku pernah melihat harganya di internet, 600 juta lebih. Ayo masuk, Kak Cindy. Kita sambung obrolan kita di dalam. Wanita yang mereka panggil Kak Cindy ini adalah wanita cantik yang tadi saling bertatapan dengan Valentino dan Angel di sudut koridor. Jelas sekali kalau wanita cantik ini lebih populer daripada lainnya. Begitu dia muncul, semua orang buru-buru menyapanya dan bersikap ramah. Meskipun wanita lainnya jadi kurang dipedulikan ketika bersama wanita cantik ini, mereka juga tidak keberatan. Bahkan Ellen menyapa Kak Cindy dengan hormat. Jenny juga segera meminta Mary untuk memapahnya, lalu dia menyapa wanita cantik itu. Dulu wanita cantik ini adalah ketua OSIS mereka di sekolah. Mungkin hal ini bukan apa-apa, tapi dia adalah nona muda dari keluarga Cendana Cotaneo, Cindy Cendana. Mau itu status ataupun kekayaan keluarga Cendana Cotaneo, semuanya jauh di bayangan orang. Seperti kekuasaan keluarganya Ellen, mereka termasuk sampah dan tidak penting di hadapan keluarga Cendana. Bahkan saat grup Kingston berada di masa puncaknya, mereka juga tidak berani bersaing dengan keluarga Cendana. Karena keluarga seperti ini tidak hanya kaya, mereka juga mempunyai koneksi yang mengakar. Mereka bahkan mungkin mempunyai koneksi di Kotarwal. Mungkin kalau keluarga Kusuma mengumpulkan semua kekuatan mereka, mereka bisa bersaing dengan keluarga Cendana. Namun, Jenny juga hanya dari keluarga cabang yang diabaikan, jadi tentu saja Jenny tidak bisa membandingkan dirinya dengan Cindy. Sebelum Cindy datang, Ellen mungkin orang paling berkuasa di ruang rawat inap. Namun, setelah Cindy datang, Ellen bahkan tidak berani untuk bernapas. Contohnya, anggur kristal dari Hat Club. Jenny, berbaringlah. Kita semua teman sekolah, tidak perlu segan begini. Cindy sama sekali tidak memiliki aura seorang nona muda. Dia mencondongkan badannya untuk membantu Jenny kembali berbaring di tempat tidur. Jenny merasa sedikit tersanjung. Dia pun segera berkata, "Terima kasih, Kak Cindy." Mary tidak mengenal siapa-siapa, jadi dia merasa sedikit canggung. Akhirnya dia berdiri lalu memberikan kursinya kepada Cindy. Setelah Cindy duduk, dia menggenggam tangan Jenny lalu bertanya, "Kenapa kamu begitu tidak hati-hati? Apa kata dokter? Apakah serius? Apakah akan ada efek samping?" Ketika Jenny berhadapan dengan Cindy, dia bersikap sangat baik. Dia menjawab semua pertanyaan Cindy dengan lembut. Cindy menghela napas. "Aduh, aku datang terburu-buru, jadi tidak membawa makanan apapun untukmu. Aku tahu kamu menyukai camilan, jadi nanti setelah kamu sembuh, aku akan membelikannya untukmu." "Tidak perlu, Kak Cindy. Ellen dan lainnya sudah membawakannya untukku," ucap Jenny sambil tersenyum manis. "Sebenarnya aku telah memesan paket dari Hat, sudahlah, lupakan saja." Ketika Cindy berkata sampai setengah, dia tiba-tiba membungkam mulutnya dengan kesal. Cindy adalah orang yang tidak suka banyak bicara mengenai hal yang tidak berhasil dilakukannya. Sedangkan Jenny dan lainnya langsung tercengang. Hari ini kata Hat sudah muncul beberapa kali. Kenapa semua hal berkaitan dengan Hat? Ketika Ellen dan Valentino datang, keduanya mengungkit nama Hat. Sekarang bahkan ketika nona muda seperti Cindy datang, dia juga menyebut nama Hat. Semua orang tahu kalau Hat Club sangat terkenal di kota Neo, tapi tidak disangka ternyata klub tersebut begini populer. Cindy bahkan mengungkit nama klub itu. Begitu memikirkan hal ini, posisi Hat Club menjadi semakin tinggi di hati semua orang. Selain itu, Ellen malah berhasil membeli anggur kristal dari Hat Club, itu pun membuat orang semakin mengaguminya. "Kak Cindy, Hat yang kamu maksud adalah Hat Club?" tanya Jenny dengan penasaran. "Ya, Hat Club. Awalnya aku..." Cindy yang tadi hendak bercerita tiba-tiba berhenti lagi. Semua orang merasa bingung, mereka menatap Cindy dengan heran. Sedangkan Cindy tidak memberikan penjelasan apapun kepada mereka. Dia malah langsung berdiri. Hidungnya diangkat tinggi sambil mengendus-ngendus, sepertinya dia telah mencium sesuatu. Aroma ini, aroma ini!" Cindy mengendus sambil pelan-pelan berdiri. Dia melihat sekeliling ruang rawat inap. "Aroma apa? Kak Cindy, ada apa?" tanya Jenny dengan curiga. Orang lain juga tercengang menatap Cindy. Mereka sama sekali tidak tahu kenapa Cindy tiba-tiba menjadi begini. Sekarang Cindy tidak tahu harus bagaimana menjelaskan ini kepada yang lainnya. Dia hanya menjawab, "Aroma ini adalah aroma Hat Club." Kemudian, dia segera membuka lemari yang terletak di sebelah Jenny. Cindy juga ada membuka anggur kristal yang dibawa Ellen, tapi dia hanya melihatnya sekilas lalu ditutupnya kembali. "Aroma Hat Club!" Semua orang semakin ternganga. Tempat ini adalah ruang rawat inap. Kenapa malah menjadi Hat Club? Apakah Cindy sedang bermimpi atau ada alasan lain? Jenny benar-benar kebingungan. Dia pun bertanya, "Kak Cindy, sebenarnya ada apa denganmu?" Ellen juga bertanya dengan heran.
Iya, Kak Cindy. Apa yang sedang kamu cari? Kami akan membantumu. Bukan, aku hanya agak tidak percaya kalau aku ternyata mencium aroma camilan Top Hat Club. Sepertinya ini adalah aroma anggur kristal. Apa kalian tidak menciumnya? Tanya Cindy sambil mengendus. Setelah itu, Cindy merasa agak kurang pantas. Dengan identitas semua orang yang di sini, mana mungkin mereka pernah memakan makanan dari Hat Club. Ketika Jenny mendengar itu, dia tercengang sejenak. Setelah itu, dia pun tertawa lalu berkata, "Oh, Kak Cindy ternyata sedang mencari ini." Semua orang juga tertawa, akhirnya mereka sudah mengerti. Sedangkan Ellen terlihat sombong. Sepertinya dia tidak sia-sia menghabiskan uangnya. Makanan palsu yang dibawanya malah dapat dianggap asli. Ada apa? Apakah kalian benar-benar mempunyai makanan Hat Club? Cindy agak terkejut. Kini Cindy benar-benar merasa terkejut. Semakin tinggi status seseorang, orang itu semakin tahu kalau ada beberapa hal itu tidak sederhana. Makanan dari Hat Club sangat susah dibeli, jadi siapa orang yang di sini berhasil membelinya? Ellen? Bukannya Cindy ingin merendahkan Ellen, tapi dia belum pantas. Harga satu ikat anggur kristal mencapai 1 jutaan, Ellen tidak mungkin rela membelinya. Ada, Ellen yang membawanya. Dia sengaja membelinya untuk Jenny, katanya sudah dipesan dari beberapa hari yang lalu. Bab 189 anggur ini palsu. Kak Cindy hebat sekali, ternyata Kak Cindy bisa tahu hanya dengan mencium aromanya. Hebat. Kak Cindy tentu saja tahu, karena Kak Cindy sudah sering makan makanan dari Hat Club. Beberapa gadis itu langsung menyanjung Cindy. Aku tidak sering makan, kok. Aku hanya pernah makan 2 atau 3 kali saja. Hanya saja aroma dan rasanya sungguh membuatku sulit melupakannya. Oh, iya. Tadi kalian bilang, Ellen yang memesannya. Tanya Cindy sembari menatap Ellen dengan kaget. Iya, Kak. 1 minggu sebelumnya aku sudah memesannya. Ellen melihat Cindy sedang menatapnya, dia langsung merasa bersalah, tapi tetap memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Cindy. Astaga. Kamu rela juga, ya, demi Jenny? Sebenarnya, yang aku pesan beberapa hari yang lalu sudah dipastikan, tapi malah diambil orang lain. Jangan-jangan orang itu kamu, ya, Ellen. Cindy menatapi Ellen dengan tatapan menyalahkan. Orang-orang yang mengerumuni mereka langsung terdiam sesaat. Bisa-bisanya ada orang yang berani merebut sesuatu dari tangan Cindy. Lalu, orang yang berani merebut seharusnya memiliki latar belakang yang tidak biasa, kan? Sebelumnya Cindy juga telah bersusah payah baru berhasil memesan 1 porsi. Dia bahkan sudah membayarnya. Namun, ketika dia ingin pergi mengambilnya hari ini, mereka malah mengatakan makanannya sudah dijual kepada orang lain. Tentu saja Cindy sangat marah. Tapi orang itu memperingati Cindy kalau latar belakang orang itu sangat istimewa. Begitu mendengarnya, Cindy langsung kembali tenang. Hanya saja Cindy tidak menyangka, sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan, malah didapatkan oleh Ellen. Aku hanya sedang beruntung. Hanya beruntung. Ellen mengusap keringat yang membanjiri dahinya. Kak Cindy, kalau kamu memang menyukainya, makan saja. Kalian semua boleh mencicipnya, kok. Aku tidak bisa menghabiskannya juga. Jenny tersenyum sambil menunjuk bungkusan yang terletak di atas ranjang. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Makanan dari Hat Club sungguh membuat orang sulit melupakannya. Ini, ya? Tanya Cindy, kemudian melihat arah yang ditunjuk Jenny, yang terdiam sejenak. Benar, itu adalah anggur kristal. Benar, kan, Ellen? Ucap Jenny sambil mengangguk. Iya, benar, namanya anggur kristal. Ayo ciciplah. Jawab Ellen. Sementara Cindy agak bengong. Dia sudah melihat dalamnya, tapi tidak seperti anggur kristal biasanya. Akan tetapi, Jenny dan yang lainnya mengatakan kalau itu adalah makanan yang dibawa Ellen dari Hat Club. Jangan-jangan tadi dia salah lihat. Begitu terpikir hal itu, Cindy kembali berjalan maju dan membuka bungkusannya. Dia pun mengeluarkan anggur kristal sambil menatapnya dengan saksama. Sedangkan gadis-gadis yang ada di sekitarnya juga segera mengerumuninya. Mereka ingin mencicip rasa anggur kristal. Sebab, mereka semua tidak pernah memakannya, bahkan ada yang baru melihatnya pertama kali. Cindy mengeluarkan anggur kristal tersebut. Anggur tersebut tampak agak tembus pandang, bahkan biji anggur yang berwarna kekuningan itu bisa terlihat. Tampaknya sangat segar dan berair. Bisa dilihat kalau anggur ini tidak bisa dibandingkan dengan buah-buahan biasa. Wah, apa ini adalah anggur kristal? Tampaknya sangat lezat. Berterima kasihlah pada Kak Ellen, kalau tidak kita tidak akan bisa memakan buah semewah ini. Benar. Terima kasih, Kak Ellen. 1 butir anggur ini senilai 2 juta, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Astaga! Beberapa gadis itu terus berbicara. Bahkan Philly juga ikut-ikutan. Anggur ini agak berbeda. Pada saat ini, Cindy tiba-tiba berkata, "Apa?" Semuanya seketika terdiam, lalu menatap Cindy. Apa maksud Cindy ketika mengatakan anggurnya berbeda? Anggur itu adalah anggur kristal. Apa yang berbeda? Sedangkan jantung Ellen tersentak, raut wajahnya tampak masam. Dia pun bertanya pada Cindy dengan waspada. Kak Cindy, apa maksudnya? Ah, maksudku, mungkin kamu sudah ditipu orang. Anggur ini tampak agak berbeda dengan anggur kristal. Ucap Cindy dengan tidak langsung sembari mengernyitkan dahinya. Beberapa gadis itu hanya diam saja karena mereka tidak pernah melihat anggur kristal. Tapi Cindy sudah pernah memakannya.
Jadi, ucapan Cindy bisa dipercaya. Tidak mungkin. Alan tercengang sesaat, lalu langsung menjawab. Aku sendiri yang pergi ke Hat Club untuk mengambilnya, jadi tidak mungkin bisa salah. Cindy diam, lalu mengangguk dan berkata. Mungkin saja, anggur kristal Hat Club sudah mengganti jenisnya. Cindy berkata dengan tidak yakin sambil mengambil anggur kristal itu dan mencium baunya. Selanjutnya, Cindy malah mengernyit. Tidak, aroma yang kucium tadi bukan berasal dari anggur ini. Kali ini Cindy berkata dengan yakin. Semuanya sontak kaget. Aromanya bukan dari anggur ini, lantas berasal dari mana? Apa di kamar ini masih ada anggur kristal lainnya? Pada saat ini, semuanya sama sekali tidak memperhatikan bungkusan yang ada di sebelah tong sampah. Sebab, tidak ada yang mengira kalau Valentino bisa membawa makanan dari Hat Club. Kak Cindy, apa kamu salah ingat? Anggur ini aku pesan dari Hat Club, mungkin hanya penampilan luarnya berbeda, tapi rasanya tidak berubah. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Ellen merasa sangat gelisah, lalu berkata dengan terpaksa. Cindy mengangguk dan tidak berpikir terlalu banyak. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sebutir anggur, lalu memakannya. Kak Cindy, apa kamu tidak mengupas kulitnya dulu? Tanya Jenny segera menghentikan Cindy. Tidak perlu. Cindy melambaikan tangannya. Setelah itu, dia kembali berkata. Anggur kristal dari Hat Club sudah pernah dibersihkan dari bakteri dan virus, yang tersisa bisa langsung dimakan. Lagi pula, kalau dibersihkan lagi, anggur kristal ini sudah dibersihkan puluhan kali dan telah dibersihkan dengan cara khusus agar bakteri dan virusnya mati. Setelah itu, baru bisa dijual Hat Club. Kalau kita membersihkannya lagi, malah hanya akan membuat anggurnya kotor kembali. Jadi anggur ini tidak perlu dibersihkan lagi. Selesai berkata, Cindy langsung memakan anggur tersebut. Anggur kristal dari Hat Club tidak perlu dibersihkan, bahkan kulit anggurnya juga bisa langsung dimakan. Namun, sesaat kemudian, Cindy sontak mengernyitkan dahinya. Setelah itu, ketika dia mengunyah anggur tersebut dengan pelan, kerutan di dahinya semakin dalam, hingga pada akhirnya wajahnya tampak sangat masam. Kah? Cindy segera meletakkan sisa anggurnya, lalu mengambil sebuah kantong plastik dan memuntahkan anggur yang dimakannya tadi. Wah, asam sekali. Cindy mengusap mulutnya dengan tisu. Haha, Kak Cindy, kalau mau makan anggur, kulitnya harus dikupas. Lagi pula ini bukan anggur hijau, tentu saja kulit anggur ini akan sangat asam dan sangat keras. Jenny tertawa terbahak-bahak. Mulut Cindy terasa sangat keset dan pahit, karena rasa kulit anggur ini sangat tidak enak. Ditambah lagi kulitnya sangat sulit dikunyah dan sangat keras. Anggur ini sudah pasti bukan anggur kristal Hat Club. Bentuknya berbeda, bahkan rasanya juga. Sebenarnya, agak tidak enak didengar, tapi Hat Club tidak memiliki makanan yang seburuk ini. Cindy mengernyitkan dahinya sambil mengambil anggur yang dimuntahkan tadi dan berjalan ke arah tong sampah. Pada saat ini, matanya melirik sekitar sesaat, lalu menyadari di samping tong sampah, ada sebuah bungkusan yang sangat sederhana. Meski bungkusan itu sangat sederhana, barang yang ada di dalamnya sama sekali tidak sederhana. Bab 190 Kemiskinan akan membatasi imajinasi. Cindy segera membuang sampah di tangannya, kemudian berjongkok untuk memungut bungkusan itu. Kak Cindy, aku tidak paham, anggur ini sungguh aku bawa dari Hat Club. Kini wajah Ellen sudah memerah. Dia menjelaskannya dengan agak panik. Benar, keluarga Kak Ellen juga cukup lumayan. Seharusnya tidak akan melakukan hal seperti ini untuk menipu orang, kan? Hanya kakak iparnya Jenny, Valentino, saja yang bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, sedangkan Kak Ellen tidak akan melakukannya. Mungkin Kak Cindy salah. Lagi pula anggur dari satu pohon yang sama juga kadang ada yang manis, ada yang asam. Beberapa gadis yang ada di sana juga mulai berbisik-bisik. Cindy berhenti sesaat, kemudian langsung berbalik menghadap Alan. Kamu sedang mencurigaiku? Kini, sekujur tubuh Cindy sedang memancarkan aura putri dari keluarga terhormat. Jantung Ellen seketika tersentak, lalu segera menjelaskan. Kak Cindy, aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja anggur kristal ini memang kudapatkan dari Hat Club. Aku tidak tahu kamu mendapatkan anggur ini dari Hat Club atau tidak. Yang ku tahu adalah, aku pernah memakan anggur kristal dan rasanya tidak seperti ini. Ucap Cindy datar. Begitu aura Cindy dipancarkan, semua orang yang ada di sana langsung tidak berani mengatakan apapun lagi. Sudah, Kak Cindy. Mungkin Hat Club sudah mengganti jenis anggurnya. Ucap Jenny. Namun, Cindy malah tersenyum tipis dan langsung berjongkok untuk memungut bungkusan yang sederhana itu. Mereka semua seketika tercengang. Putri dari keluarga terhormat seperti Cindy, meski ada buah persik yang jatuh, dia juga tidak akan memungutnya, kan? Akan tetapi, kini dia malah berjongkok dan memungut sebuah bungkusan yang berada di samping tong sampah. Apa Cindy sedang bercanda? Apa ini? Tanya Cindy sambil berbalik menatap yang lainnya. Kak Cindy, itu hanya sampah, sampah yang kami buang. Ucap Ellen dengan tergesa-gesa. Iya, Kak Cindy. Itu hanya barang yang tidak diinginkan siapapun. Cepat dibuang saja, jangan sampai mengotori tanganmu. Kak Cindy, itu sungguh hanyalah sampah. Sebaiknya Kak Cindy segera membuangnya. Semuanya meminta Cindy untuk membuang bungkusan itu. Akan tetapi, Cindy melihat barang yang ada di tangannya dan malah tersenyum penuh arti sambil berkata. Ini sungguh hanya sebuah sampah. Semuanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Bungkusan itu bukan sampah, tapi barang yang dibawa Valentino. Hanya saja,
Semuanya menganggap barang yang dibawa Valentino sebagai sampah. Beberapa saat kemudian, Jenny baru berkata dengan pelan, "Kak Cindy, itu hanya barang pemberian orang lain, tapi berani-beraninya dia mengatakan kalau itu adalah anggur kristal dari Hot Lab. Lalu, kami segera membuangnya." Melihat Jenny menjelaskannya pada Cindy, selain Feli dan Mary, semua yang ada di dalam kamar pasien mengangguk mengiyakan. "Benar, benar. Kak Cindy, barang itu dibeli dari kios jalanan, tapi berani-beraninya dia bilang kalau barang itu berasal dari Hot Lab. Bukankah hal itu sangat konyol?" "Tentu saja konyol. Valentino melihat Kak Ellen membawa barang dari Hot Lab, makanya sengaja ingin berlomba dengan Kak Ellen, kan? Omong-omong, bagaimana dia bisa tahu tentang Hot Lab?" "Hah? Konyol sekali." Semuanya terbahak. Valentino seolah-olah menjadi bahan lelucon bagi mereka semua. "Kulihat yang konyol itu kalian." Ketika semuanya sedang terbahak, Cindy malah mengernyitkan dahinya dan berkata dengan dingin. Begitu Cindy selesai bicara, senyuman yang ada di wajah mereka langsung membeku. Raut wajah mereka juga tampak sangat heran dan bingung. Kenapa Cindy terlihat marah? Sekarang Cindy memang sedang marah. Dia tidak menyangka dalam waktu 2 tahun ini, teman-temannya malah berubah menjadi seperti ini. Semuanya menjadi orang yang sangat tamak, sombong dan senang meremehkan orang lain. Mereka menyanjung barang palsu dan tidak sadar dengan barang asli. "Kak Cindy, ada apa denganmu? Apa ada yang salah dengan barang itu?" tanya Jenny dengan bingung. Kali ini Cindy diam saja. Dia langsung meletakkan bungkusan itu di atas meja dan mengeluarkan barang yang ada di dalamnya. Semuanya seketika terdiam dan memaku pandangan mereka ke bungkusan tersebut. Setelah bungkusan sederhana itu dibuka, mereka semua baru sadar kalau barang yang ada di dalamnya memiliki bungkus yang sungguh elegan. Bungkusnya terbuat dari kertas, tapi sangat bersih dan ramah lingkungan. Masih ada kotak yang dibuat dengan sangat rapi, juga ramah lingkungan. Karena bungkus dan kotak tersebut, makanan yang ada di dalam terlindungi dengan baik. Kalau tidak, dengan tendangan Ellen sebelumnya, makanan di dalam pasti sudah hancur berantakan. Sekarang semua tindakan Cindy sangat hati-hati, lalu membuka bungkusannya dengan perlahan. Ketika melihat tanda khusus itu, jantungnya berdegup kencang. Setelah itu, Cindy membuka kotak tersebut dengan perlahan dan melihat benda yang ada di dalam. Memang benar! Di dalamnya ada anggur kristal. Ini baru anggur kristal dari Hot Lab. Kalian sudah menyia-nyiakannya. Selanjutnya, Cindy menghela napas panjang dan berkata dengan gembira. Begitu mengatakan hal itu, semuanya sontak tercengang. Semuanya langsung terdiam di tempat. Apa yang Cindy katakan? Dia bilang anggur itu barulah anggur kristal Hot Lab. Barang yang dibawa Valentino, barang yang mereka anggap sebagai sampah, ternyata adalah anggur kristal dari Hot Lab. Bagaimana mungkin? Kalau mereka tidak kenal dengan Cindy, mungkin sekarang mereka akan berpikir kalau Cindy adalah orang yang dibayar oleh Valentino. Namun, mereka sangat kenal dengan Cindy. Dengan latar belakang dan kondisi keluarga Cindy, dia sama sekali tidak perlu menipu mereka. Jadi, ucapan Cindy bisa dipercaya. Berdasarkan pengetahuan Cindy, dia pasti tidak salah mengenali anggur kristal. Sementara itu, begitu kotaknya dibuka, aroma segar dan harum itu menyebar hingga ke seluruh ruangan. Wangi anggurnya sangat lembut, tapi tahan lama. Aromanya menyebar hingga ke seluruh ruangan pasien dan membuat orang terlena. Mereka belum sempat berkata, tapi sudah bisa mencium aroma segar yang menyebar dan tanpa sadar terlena karena wanginya. Meski belum melihat bentuk anggur kristal, tapi hanya berdasarkan aromanya saja, mereka sudah tahu kalau anggur tersebut pasti sangat istimewa. Sedangkan Cindy tanpa ragu langsung mengeluarkan semua anggur tersebut. Sepiring anggur kristal yang seolah-olah merupakan sebuah hasil karya seni, muncul di hadapan semua orang. Semua anggur tersebut sangat bulat dan berair, tampak sungguh menggoda, serta lembut. Semua ukuran anggur tersebut juga sama besar, sepertinya memang sudah dipilih dengan cermat. Sepiring anggur yang bersinar bagaikan butiran berlian yang memiliki ukuran yang sama, telah terpampang jelas di hadapan semua orang. Buah yang ada di atas piring sudah tidak seperti anggur lagi, melainkan seperti kristal. Semua anggur tersebut tampak bening dan terlihat sedikit kehijauan. Semua orang bisa melihat kalau warna hijau itu disebabkan karena ada garis-garis kehijauan di dalam daging anggur. Semuanya, termasuk Jenny, Mary, bahkan Feli dan Ellen juga sedang menatap anggur itu tanpa berkedip. Mereka tidak pernah melihat makanan yang bagaikan sebuah hasil karya seni di dunia ini. Apakah ini yang namanya kemiskinan hanya akan membatasi imajinasi? Bab 191 Kebenaran terkuak. Sebelum melihat anggur hijau itu, mereka masih merasa kalau anggur yang dibawa Ellen adalah kualitas yang terbaik. Namun, begitu dibandingkan sekarang, mereka baru sadar kalau anggur yang dibawa Ellen sangat buruk seperti sampah saja. Sebenarnya, ini dipanggil anggur hijau kristal. Cindy mengangkat sebutir anggur hijau tersebut, lalu bertanya, tapi apakah kalian tahu kenapa anggur ini bisa disebut sebagai anggur hijau kristal? Mereka semua bisa melihat kalau Cindy sedang menelan ludah. Dengan latar belakang Cindy, dia pasti sudah pernah menyantap berbagai makanan lezat, tapi begitu di hadapan sebutir anggur hijau, Cindy malah menelan ludahnya. Bukankah hal ini sangat konyol? Akan tetapi, melihat Cindy yang tampak sangat serius itu, mereka tahu kalau Cindy sedang tidak bercanda. Pada saat ini, anggur hijau itu sudah diangkat ke atas, mereka semua bisa melihat bentuk anggur hijau tersebut dengan jelas. Daging anggur yang tampak seperti kristal dan hampir transparan itu,
ditambah lagi dengan garis-garis hijaunya, membuat orang terkagum-kagum. Hal yang paling mengagetkan lagi, di dalam anggur hijau itu terlihat sedikit bercak merah. Warna merah tersebut sangat terang. Meski hanya sedikit, warna merah itu tidak bisa diabaikan. Karena anggur hijau kristal ini memiliki daging yang berwarna kehijauan bagaikan sebuah giok, sedangkan bijinya berwarna merah seperti akik merah. Jadi, nama anggur hijau kristal berasal dari sana. Tapi, anggur yang dibawa Ellen hanyalah anggur kristal yang lebih mahal saja. Aku tidak tahu apakah dia mendapatkannya dari Hat Club atau bukan, tapi yang ini sudah pasti dari Hat Club. Mereka mendatangkan anggur hijau kristal ini dengan pengiriman udara. Cindy menghela napas, lalu memakan sebutir anggur hijau. Kali ini, dia tetap tidak mengupas kulit anggurnya dan langsung memakannya. Bibir merahnya sedang mengunyah perlahan. Rasanya yang manis dan wangi itu langsung menyelimuti lidahnya. Cindy sedang menikmati rasa manis dan wangi dari anggur itu dan tanpa sadar menutup kedua matanya. Dia seolah sudah mabuk karena anggur itu. Belasan detik kemudian, Cindy baru menunduk perlahan untuk memuntahkan biji anggurnya. Biji anggur yang ada di telapak tangannya tampak merah segar bagaikan sebuah akik merah dan membuat orang enggan untuk membuangnya. Astaga! Apa itu adalah anggur hijau kristal yang sesungguhnya? Ternyata anggur yang dibawa Valentino barulah anggur hijau kristal yang sesungguhnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Kalau begitu, berarti sebelumnya kita sudah memfitnahnya. Aku hanya ingin tahu bagaimana Valentino bisa mendapatkan anggur hijau kristal dari Hat Club. Iya, anggur kristal ini bukan sembarangan orang bisa mendapatkannya, kan? Semuanya seketika tercengang. Raut wajah Ellen tampak sangat masam, sedangkan ekspresi Philly dan Mary juga tampak sangat aneh. Sementara Jenny, setelah sadar dari keterkejutannya, ekspresinya tampak agak merasa bersalah. Valentino tidak membohonginya, tapi dia kira Valentino sedang menipunya, makanya dia bersikap kasar terhadap Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak menjelaskan apapun dan hanya menggelengkan kepalanya, lalu pergi dari sini. Begitu terpikir sampai di sana, hati Jenny terasa sangat sesak. Astaga, bahkan masih ada makanan manis-manisan mewah dari Hat Club. Bahkan ada sushi elite yang dikirim lewat pengiriman udara dan hanya tersedia 10 porsi setiap bulannya. Cindy kembali berkata dengan kaget, lalu membuka bungkusannya dengan semangat dan mengeluarkan semuanya dari bungkusan tersebut. Wanginya kembali menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa teman Jenny juga tidak tahan lagi dan bergegas mengerumuni Cindy untuk mencicipi makanan tersebut. Astaga! Kenapa ini enak sekali? Selama ini aku tidak pernah memakan makanan seenak ini. Wah, enak sekali! Kalau setiap hari bisa memakan makanan selezat ini, aku bersedia melakukan apapun. Mereka makan sambil memuji, bahkan Cindy sudah melupakan sikapnya sebagai putri dari keluarga terhormat dan ikut berebut makanan bersama mereka. Sebab, makanan dari Hat Club tidak bisa didapatkan semudah itu. Meski punya uang sekalipun, terkadang juga tidak bisa membelinya. Cindy menyelipkan tangannya untuk mengambil sebutir anggur hijau kristal, lalu memberikannya pada Jenny. Ayo dicoba. Coba katakan padaku kulitnya perlu dikupas tidak? Ucap Cindy sambil tertawa. Begitu anggur hijau kristal itu masuk mulutnya, rasa manis dan harum itu langsung semerbak, sampai-sampai Jenny juga ingin menelan lidahnya karena terlalu lezat. Kulit anggur hijau ini untuk apa dikupas lagi? Daging dan kulitnya seperti sudah menyatu. Daging anggurnya sangat lembut dan sangat lezat. Sebelumnya, Jenny masih merasa anggur yang dibawa Ellen cukup manis. Kini begitu dibandingkan dengan yang ini, Jenny bisa merasakan perbedaan yang sangat besar. Sekarang aku sangat penasaran, sebenarnya siapa yang memberi Jenny semua ini? Biasanya aku cukup belak-belakan, tapi aku sedang tidak melebih-lebihkan. Orang yang bisa mendapatkan semua ini sudah pasti bukan orang sembarangan. Dia berhasil mendapat anggur hijau kristal dan banyak makanan yang porsinya sangat terbatas. Bahkan aku saja tidak bisa mendapatkan makanan sebanyak ini dalam waktu bersamaan. Tanya Cindy begitu selesai menenangkan diri karena anggur kristal hijau. Bagaimanapun, Cindy adalah putri keluarga terhormat, ditambah lagi mendapat pengaruh dari keluarganya. Jadi mengenai orang-orang yang mampu, tentu saja dia juga ingin berteman dengan mereka. Lagi pula, Cindy juga sangat penasaran, di antara teman Jenny, apa ada orang sehebat itu. Begitu mendengar pertanyaan Cindy, mereka seketika terdiam. Sebab, bagi mereka, Valentino hanyalah seseorang yang berpura-pura hebat. Palingan, Valentino hanyalah preman kecil yang mengenali geng Black Tiger saja. Siapa yang bisa mengira, orang yang direndahkan mereka ternyata adalah orang hebat bagi Cindy. Aku sangat penasaran, dengan makanan sebagus dan semewah ini, bisa-bisanya diperlakukan seperti sampah oleh kalian. Sepertinya orang yang membawa makanan ini juga tidak diperlakukan dengan baik oleh kalian, kan? Cindy sangat pintar, dia langsung memikirkan kemungkinan yang terjadi, dan tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya. Begitu mendengar Cindy berkata seperti itu, raut wajah semua orang langsung berubah canggung. Terutama Jenny, apalagi dialah orang pertama yang melempar semua makanan itu ke lantai dan orang yang mengusir Valentino juga. Sementara alasan kenapa dia bisa marah adalah, Valentino ingin membawa barang palsu untuk menipunya dan mempermalukan Jenny di hadapan teman-temannya. Sekarang dia baru tahu, ternyata dia telah salah paham terhadap Valentino. Sejak awal, semuanya adalah kesalahan dirinya sendiri. Begitu terpikir akan hal itu, Jenny semakin merasa bersalah. Kak Cindy, kakak iparnya Jenny, Valentino, yang membawanya kemari. Saat itu dia mengatakan kalau makanan ini dari Hat Club, tapi kita semua tidak percaya. Jelas Feli.
Kakak iparnya Jenny? Bukankah dia adalah... Cindy tercengang, lalu menatap Jenny dengan tatapan aneh. Jenny sering mengatakan sesuatu mengenai Valentino, jadi Cindy tahu kalau Valentino adalah pria yang tidak punya kemampuan. Namun, dilihat dari kondisi sekarang, Valentino bukanlah orang biasa seperti yang dikatakan Jenny. Valentino bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Cindy. Bagaimana mungkin Valentino hanya orang biasa? Lagi pula, sekarang Cindy sangat curiga kalau Valentino lah yang mengambil makanan yang dipesan Cindy. Tiba-tiba, Cindy menjadi sangat penasaran dengan Valentino.